surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka kan. Kita bikin Pak Po. Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh kan? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar surplus kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Jadi mungkin 3-4 item Pak Po. Ya. Pak Po. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Pertek apa itu pertek? Ya. Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan presiden. Gak ada lagi pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Ya. Untuk tanggapan, pertanyaan dan sebagainya, dan akan dipandu oleh Menteri Menko Perekonomian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden. Mungkin tahap awal kami sudah ada 7 penama, tapi tahap awal mungkin 3 dulu, yaitu pertama Saudara Jemi Kartiwa, Pak dari API. Kemudian yang kedua nanti Ibu Sinta Kamdani, dan yang ketiga Pak Budi Hikmat. Silakan yang pertama dulu. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang terhormat Bapak Presiden beserta jajarannya, saya ingin menyampaikan beberapa poin krusial mengenai kondisi terkini industri tekstil dan produk tekstil. Dan mungkin langkah strategis. 2 menit Pak ya, supaya 2 menit. Oke. Yang langkah strategis yang kita perlu ambil. Pertama-tama penting untuk meluruskan stigma permesinan di industri TPT, sudah tua, tidak semuanya benar. Faktanya masih banyak pabrik di Indonesia yang masih melakukan reinvestasi. Terbukti dengan masih besarnya ekspor TPT Indonesia ke Amerika. Kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat telah memberikan dampak yang nyata terhadap industri TPT Indonesia. Hanya dalam 2 hari setelah pengumuman kebijakan resiprokal tarif, anggota kami menerima email dan surat dari brand yang meminta hold produksi dan pengiriman, dan adanya juga permintaan diskon 15%. Kita harus bersiap menghadapi demand shock yang serius. Para buyer di Amerika memperkirakan penurunan permintaan yang tajam hingga 30%. Dampak dari oversupply, produksi dan likuidasi barang-barang yang dibatalkan perlu segera dimitigasi agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada industri. Namun di tengah tantangan ini, terdapat potensi solusi yang dapat kita eksplorasi melalui mitigasi resiprokal tarif. Opsi yang menjanjikan adalah menawarkan peningkatan pembelian kapas dari Amerika Serikat, yang saat ini hanya 17% dari total pembelian kapas Indonesia, menjadi 50%. Kita berharap dapat memperoleh keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat dengan persyaratan pakaian jadi yang diekspor ke Amerika minimum value 20%, sesuai dengan Executive Order Trump. Jika ini berhasil dinegosiasi, tarif yang diberlakukan sebesar 32% dapat diturunkan ke tingkat yang lebih manageable. Selain itu, untuk urgensi pengamanan pasar domestik dari limpahan barang dumping dari negara lain yang terdampak tarif Amerika Serikat, kita perlu segera memperbaiki regulasi yang masih memiliki celah. Langkah-langkah penting yang perlu diambil, termasuk pengembalian aturan label bahasa Indonesia dan SNI wajib ke border. Sebuah kebijakan yang pernah diberlakukan di tahun 2014. Ini akan membantu mencegah masuknya impor yang tidak sesuai standar dan melindungi industri dalam negeri dari barang ilegal dan tuduhan transshipment yang dituduhkan oleh USTR ya. Lebih lanjut, kami memohon dukungan Bapak Presiden untuk revisi PP percepatan
tentang tindakan pengamanan anti-dumping dan pengamanan perdagangan dalam negeri yang disebut RPP Tati yang sedang dibahas di lintas kementerian. Regulasi yang kuat dan efektif di bidang ini sangat penting untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah praktik perdagangan yang tidak adil. Terakhir, saya ingin menyoroti isu fundamental yang mempengaruhi daya saing industri kita, yaitu rata-rata lama sekolah di Indonesia, yaitu sekitar 8,9 tahun saja. Struktur angkatan kerja kita didominasi oleh lulusan SD dan ke bawah 35%, lulusan SMP 18,5%, dan lulusan SMA SMK 35,9%. Tingkat pendidikan yang rendah berkontribusi pada berbagai masalah sosial, seperti pernikahan dini, perceraian, dan anak terlantar, yang akhirnya menciptakan siklus kemiskinan. Industri TPT dengan karakteristiknya yang padat karya dapat memainkan peran penting dalam memutus siklus ini. Di banyak negara, industri TPT terbukti efektif dalam memberikan peluang bagi kerja lulusan SMA, bahkan SMP. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah dan industri untuk bersama-sama menyusun roadmap yang jelas dan terukur untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, sehingga Indonesia dapat keluar dari middle trap income. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Presiden dan Bapak Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Jemi. Selanjutnya Ibu Sinta. Ya. 2 menit ya Bu ya. Terima kasih Pak Erlangga, terima kasih Bapak Presiden atas kesempatan yang diberikan. Saya speechless Pak, tidak tahu mesti bicara apa, tapi pertama-tama saya apresiasi, mungkin mesti sering-sering ketemu Bapak Pak, karena jadi seperti disuntik vitamin C, langsung energinya bisa meluap-luap. Saya rasa pertama kami apresiasi, memang Bapak selalu mengatakan Indonesia Incorporated. Berarti kami juga adalah pemilik saham negara ini, betul ya Pak ya? Betul. Oleh karenanya kami juga harus menyampaikan bahwa memang situasi pada saat ini yang tadi sudah disampaikan sangat baik sekali, namun juga banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Saya cuma dibagikan waktu 2 menit Pak, jadi nggak mungkin saya menyampaikan Bapak tantangan apa saja yang segala sektor hadapi pada saat ini. Tapi mungkin yang ingin saya pentingkan di sini adalah, saya pikir strategi yang begitu baik Pak, mengapa kadang-kadang di lapangan, karena kami ini memberikan masukan dari lapangan, itu tidak terasa di lapangan. Berarti ada masalah di gap implementasinya Pak. Dan ini yang mungkin perlu perhatian Bapak, bagaimana mengawal implementasi ini. Karena banyak effort yang sudah baik, ini ternyata kenyataannya belum bisa dirasakan di bawah. Nah, saya memberikan contoh Pak, ini sangat spesifik, karena tadi sudah disampaikan Pak Luhut mengenai deregulasi dan juga mengenai ekonomi biaya tinggi Pak. Ini kenyataan yang benar terjadi di lapangan. Masalah perizinan Bapak sudah tahu, begitu banyak permasalahan. Tapi yang sebenarnya solusinya kan Bapak sudah ada dan sudah disampaikan juga. Namun kenyataannya sudah bertahun-tahun ini banyak yang belum bisa diperbaiki. Jadi mungkin yang perlu kita sampaikan bersama adalah biarlah kami memberikan peran kami untuk memberikan masukan dari lapangan Pak. Apa yang sudah jalan, apa yang belum jalan. Sehingga secara berkala Bapak bisa tahu. Kalau tadi dikatakan banyak yang sudah baik, banyak juga yang masih belum baik. Dan memang kalau kita lihat di kondisi di lapangan pada saat ini, kami selalu datanya berdasarkan data dan fakta Pak. Kebetulan Apindo selalu memberikan roadmap perekonomian yang survei dunia usaha. Jadi dari data-data itu langsung Bapak bisa melihat apa saja yang belum bisa jalan. Ini saya pikir itu hal yang kedua, dan yang ketiga adalah mengenai action. Saya setuju banget Pak, apapun yang kita lakukan kita perlu action. Saya berikan contoh pada waktu Pak Menko sudah memanggil kami semua untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak dari tarif reciprocal AS, kami bisa melihat bahwa Presiden Trump ini hanya melihat he's a transaction man, Pak. Jadi dia hanya lihat deal. Jadi apa yang kami lakukan dari pelaku usaha swasta, kami langsung menghubungi mitra kami di Amerika untuk melihat. Karena
Amerika itu jelas mau melihat bagaimana bisa menurunkan defisit. That's it, Pak. Tapi tidak mungkin pemerintah hanya mengatakan, oh kita mau menurunkan defisit dengan mengimport ini. Yang pasti Amerika mau tahu berapa yang kamu bisa import. Kapan mau diimportnya? Nah, oleh karena itu adalah salah satu tugas kami, Pak. Dari pelaku usaha swasta, ada beberapa memang komponen-komponen komoditas import, seperti contohnya tadi sudah kapas, kemudian ada juga jagung, ada juga wheat, gandum. Ini beberapa hal yang kami langsung berinteraksi dengan pelaku usaha di sana untuk bagaimana kita bisa meningkatkan import. Tapi kami mohon, Pak, bahwa ini bisa langsung diimport oleh industri. Jadi maksudnya tidak ada melalui pihak-pihak ketiga, karena ini akan jelas langsung mengkat beberapa permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, Pak, yang ingin kami sampaikan terakhir adalah bahwa pada prinsipnya di dalam kami melakukan deregulasi itu sudah memang disampaikan hal-hal yang sangat penting. Nah, kita juga mesti melihat dari pasar Amerika ini, memang kita juga melihat secara positif bagaimana kita bisa bernegosiasi. Tapi dari sisi yang lain, Pak, kita juga mesti berhati-hati. Jadi saya rasa dari sisi persiapan untuk berhati-hati ini juga penting, karena apapun, Indonesia ini market yang besar, Pak. Indonesia market yang besar, jadi jelas pasti juga ada diversion. Makanya kita selalu tadi mengatakan anti dumping itu sangat penting, karena kita juga mesti melindungi industri dalam negeri kita. Makanya Pak, saya rasa ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama, dan mohon izin Pak, kalau boleh nanti masukan-masukan tertulis bisa kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sinta. 4 menit 60 detik. Ada alarmnya di sini. Selanjutnya kami persilakan ini dari investor, Pak Budi Hikmat. Baik, 2 menit, Pak Presiden. Terima kasih. Hari ini Pak, sahabat baik Bapak Ray Dalio mendistribusikan suatu email, Pak, yang menunjukkan bahwa saat ini ada breakdown yang luar biasa di domestik ekonomi, domestik politik, dan geopolitik, yang dugaan kami sebetulnya ini mengarah suatu saat akan perang, Pak. Ini semirip ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, Pak. Jadi, nah tapi kali ini kayaknya Amerika akan sangat upset dengan Tiongkok. Jadi kecanggihan politik Bapak, Pak, ya kalau sini saya tulis doa semoga Bapak dengan jurus 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak, Pak. Mudah-mudahan kita bisa menavigasi geopolitik. Saya fund manager, Pak. Kalau tadi, hari ini saya menulis di Kompas, tapi dengan pertemuan hari ini ada 2 elemen yang udah clear, yaitu transform dan inform. Terima kasih, forum seperti ini harus dibikin. Nah, bursa kita performnya itu tergantung dari satu lagi, Pak, yaitu reform. Ini agak mikro, Pak. Karena yang naik di dunia ini sekarang itu adalah disruptive sector, Pak. Apakah AI, information technology, itu yang di bursa kita kurang. Kita terlalu didominasi oleh bank sekitar 35%. Itu, Pak. Terakhir saya doakan Bapak aja, kalau malam ini Bapak tahajud, cobalah buka atau membaca surat Yusuf, Pak, ayat 12. Ya, walaupun kata Ray Dalio, siklusnya memang lebih berat sekarang, Pak. Tapi saran beliau luar biasa. Kalau sekarang saya jadi Nabi Yusuf kepada Bapak, saya akan bacakan ya, Pak, ya. Nasihat Nabi Yusuf. Qala tajra'una sab'a sinina da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam sekarang 7 tahun secara berkelanjutan. Ini tekanannya di productivity. Fama hasadtum fazarahu fi sumbulihi, apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Ini bukan cuma pengawetan, Pak. Bagaimana boleh dibilang kita bisa bikin, Pak, susu jadi yogurt, keju, kefir. Ini reindustrialisasi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Yang terakhir itu illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan. Itu adalah demand management, boleh dibilang penjatahan, Pak. Ini kurang populis. Jadi salah satu informnya nanti itu adalah bagaimana mensosialisasikan kebijakan yang kurang populis tapi penting, Pak. Dan hari ini saya dapat report bahwa bond market stabil thanks to Gubernur BI dan Menteri Keuangan, Pak. Kalau equity market sih udah agak mereda, Pak. Terima kasih, Pak. 3 ya. Baik, saya tanggapi, dan nanti kalau saya kurang dalam jawaban saya minta bantuan dari
menteri-menteri. Yang pertama dari industri pertekstilan, terima kasih masukannya. Ya, saya benar-benar sadar pentingnya industri pertekstilan. Karena itu kita semua bertekad untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dari segi kebijakan untuk membantu industri pertekstilan. Kemarin kita sudah rapat, saya sudah panggil semua direktur utama Himbara, juga Gubernur BI hadir, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan kita sudah memberi pengarahan kepada Himbara bahwa industri padat karya seperti pertekstilan harus terus didukung. Tapi saya juga ingatkan semua analisa para ekonom secara nyata, realis dan rasional, juga sebagaimana tadi para ekonom kita ya, saudara Budi ya, Budi Hikmat ya, iya, Asset Management Bahana, benar sekali bahwa, dan juga Ibu Sinta ya, kita harus sadar bahwa domestic market kita sangat besar, ya, domestik kita sangat besar. Jadi dengan pendekatan dan strategi ekonomi kita akan memberdayakan tadi desil yang paling bawah itu, yang paling bawah 1-2 ya, yang paling ekstrim, yang rentan, dan yang aspiring itu sebetulnya eufemisme. Mereka juga dalam keadaan susah. Ya. Dengan kita ingin memberdayakan mereka, dengan kita investasi besar-besaran dari kekuatan ekonomi kita di ekonomi domestik kita, saya kira ini sesuatu jalan juga untuk industri pertekstilan. Ya. Jadi saya kira demikian, bahwa kita, dan termasuk sepatu. Sebagai contoh, tadi anak sekolah kita berapa? 44 juta ya? 44 juta ya? 44 juta anak sekolah. Nah kalau saya instruksikan, mereka perlu sepatu olahraga 2 masing-masing siswa. 1 untuk sepatu pramuka, 1 untuk sepatu olahraga, 1 untuk sepatu masuk sekolah. Apakah tidak itu domestic demand? Apalagi kalau saya nanti kasih instruksi, harus ada pakaian seragam pramuka, 2 setel untuk tiap anak umpamanya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, kita sadar pentingnya industri padat karya. Kita sangat sadar itu. Tapi saya juga ingatkan, kita punya kekuatan domestik, kita punya pasar domestik yang besar, kita punya confidence ya. Sekarang tinggal manajemen dari kami. Tapi terima kasih Ibu Sinta, benar-benar Indonesia Incorporated. Jadi saya kira forum-forum semacam ini mungkin harus teratur dan lebih sering. Ya, karena kita ini satu kapal. Ya, pemerintah tidak bisa berbuat semuanya. Bahkan investasi paling besar adalah dari swasta. Investasi paling besar ya adalah dari swasta. Jadi, tapi kita harus ingat bahwa kita ini, tadi dikatakan kita ini punya kekuatan. Kita ini negara besar ya. Hanya mungkin kita selalu ada rasa was-was, selalu rasa rendah diri, ya kan? Kita kuat, kita punya mineral-mineral strategis kok. Kita ada daya saing, benar nggak? Jadi saudara-saudara, dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian,
negosiasi, kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga, kita bikin Pak Po. Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Hah? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh kan? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item Pak Po. Ya. Pak Po. Ya. Kedelai. Saya kadang-kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, kedelai. Kita butuh dari mereka. Ya, gandum. Apalagi? Kapas. Pesawat terbang. Ya kan? Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated. Ya kita. Jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok. Ya. Karena kita harus begini. Dan saya terima kasih. Ya tanggapan kepada industri pertekstilan. Kemudian tanggapan kepada saudara Budi Hikmat. Ya. Sekarang kepada Ibu Sinta. Saya terima kasih. Jadi seperti ini, tolong kasih tahu kita mana yang pelaksananya tidak bagus. Kita segera akan bertindak. Ya. Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Ini bagusnya presidenmu mantan pengusaha juga gitu loh. Ya. Bener loh. Saya tuh 25 tahun kan di luar kekuasaan. Saya pengusaha menghadap pejabat ini, gila, mantan panglima menghadap datang ke Himbara, menghadap Bank Mandiri bolak-balik. Iya kan? Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Iya kan? Apa itu kemarin ada satu Taipan ngomong ke saya. Dia punya ilmu, dia bilang copy with pride. Gak apa-apa. Kalau Vietnam berani pasang tarif 0%, kita kenapa? Harus berani juga dong. Ya. Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Pertek apa itu pertek? Ya. Kadang-kadang perteknya tuh lebih galak daripada keputusan presiden. Gak ada lagi pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Ya. Mudahkan. Ini
ini saya sebetulnya dalam hati, ya benar tadi siapa yang sampaikan, sebetulnya Pak Purbaya ya, ini sebetulnya Pak Presiden Trump mungkin membantu kita ini sebenarnya. Dia maksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja, ya kan? Jadi saya benar-benar ini kesempatan. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia, udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya. Bea cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Sama juga, saya mau koreksi, TNI ada nggak di sini TNI? Angkatan Laut, Kepolisian, ya kan? Saya juga sudah lama mantan prajurit. Ngerti juga saya itu, ya kan? Penyelundupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita, mengancam pekerjaan rakyat kita. Jadi kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan, harus kita tindak sekeras-kerasnya. Ini saya minta bertanggung jawab. Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi rakyat kita, banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Ini saya kasih peringatan, berkali-kali akan saya kasih perhatian khusus untuk masalah bea cukai dan masalah semua bentuk penyelundupan. Ini sudah cukup lama, ini banyak masyarakat lagi tunggu. Ini Presiden udah kasih warning berbulan-bulan, kapan, ya kan? Jadi terima kasih masukan-masukan Ibu Sinta, ya kan? Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan, ya. Segera laporkan, kita bertindak. Tapi yang jelas, Menko tadi kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DIAN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota import, terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau import, silakan, bebas. Nggak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu nggak boleh, ya kan? Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan, ya. Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Dia dia boleh cari untung, nggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha ya bayar pajak yang benar, ya kan? Jangan pelihara 2-3 buku, ya kan? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Ya kan? Baik.